give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Maaf mengganggu waktunya Pak. Jadi kami dari teman-teman Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya mendapat tugas dari praktikum sosial ekonomi tentang wawancara kepada peternak layar. Jadi sudah berapa lama Bapak berternak ayam layar? Untuk kandang ini berdiri mulai tahun 2017. Jadi sekitar berapa tahun itu Pak? Sekitar 8 tahun ya Pak? Ya, 8 tahun. Apa latar belakang pendidikan atau pelatihan Anda dalam bidang peternakan ayam layar Pak? Untuk dikat ya, Jadi semuanya belajar sendiri ya Pak? teman-teman juga. Jadi motivasinya Bapak bikin peternakan ini apa Pak kalau boleh tahu? Motivasinya karena nyoba cuma 2.000 sih untuk pemilik kandang ini. Terus dirasa untungnya lumayan, beliau untuk membesarkan usaha peternakan ayam layar ini. Untuk manajemennya sendiri, gimana Pak cara Bapak membuat keputusan tentang manajemen peternakan seperti pemilihan bibit, pakan, dan penanganan penyakitnya Pak? Untuk bibitnya sendiri di sini pelihara dari kecil, dari umur 0 besarkan sendiri. Kalau pakan sini pakai produk Comfit KLKS 36. Apakah Bapak pernah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi terbaru dalam industri peternakan layar ini Pak? Kalau itu sih ada yang sudah disuruh sih sama pemiliknya, jadi saya kurang tahu. Oke, saya Nelizas. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan dari teman saya. Oke, Bapak, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar peternakan Anda? Seperti suhu, kelembapan, atau kualitas udaranya? Kalau di sini daerah gunung ya cukup dingin ya Mas, kalau udara di sini. Jadi kelembapannya? Kelembapannya ya standar sih Mas kalau kelembapan. Terus kalau yang pertanyaan kedua ini, bagaimana Bapak ini mengatasi dampak lingkungan dari kegiatan peternakan ini? Untuk mengatasi dampaknya, untuk lalat kita setiap pancaroba melakukan pengopresan racun untuk lalat. Kalau lain-lain Kayak limbah baunya gitu? kalau bau kan ini kondisinya bisa portable, kasih blower. Terus yang kedua ini ya, pemilihan bibitnya. Bagaimana memilih bibit ayam layar yang berkualitas? Untuk di sini pakainya ras Lohman. Sudah percaya sama ras Lohman. Terus biasanya dari mana tuh dapat bibitnya itu? Mas? Kalau DOC-nya dapatnya dari Comfit. Oh. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Rifki Maulana, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Bapak, apa jenis pakan apa yang Bapak gunakan? Untuk jenis pakannya konsentrat pakai KLKS per Comfit. Baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan kebutuhan nutrisi ayam layar itu terpenuhi? Kita pakai resep gitu. Setiap nyampur konsentrat 50 kilo, gabungnya 75 kilo, sama separator 25 kilo. Oke, baik. Ini Pak, pertanyaan terakhir. Apakah Bapak akan memproduksi pakan sendiri atau membeli pakan dari pabrik pakan? Untuk pakan kita nyampurnya sendiri sih Mas, kita cuma datangkan mentahannya aja. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Galih Togalia. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Pak, ini bagaimana Anda mencegah dan mengendalikan penyakit pada ayam layar? Untuk mengendalikannya rutin setiap minggu pemberian vitamin. Kalau vaksin setiap 1 bulan sekali, obat cacing setiap 2 bulan sekali. Oke, untuk vaksinasi itu apa saja ya Pak yang diberikan kepada ayam layar di sini? Untuk vaksinnya hanya 2 jenis Mas, lewat minum aja semua, vaksin NDIB sama ND Lasota. Kemudian bagaimana penanganan apabila terjadi wabah penyakit di peternakan ini Pak? Untuk wabah penyakit kita setiap minggu rutin melakukan sanitasi dekstan setiap minggu 2 kali. Nama saya Alfred Diatma. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kemudian dengan produksi telur ya Bapak, berapa rata-rata produksi telur per hari atau per minggu? Untuk rata-rata di sini kalau puncaknya satu kandang itu dapat 220 kilo. Kemudian bagaimana Bapak menjaga kualitas telur yang dihasilkan? Untuk menjaga kualitas cangkang telurnya, kita setiap pencampuran pakan kita beri mineral. Kemudian bagaimana cara Bapak memasarkan hasil telur dari peternakan Bapak? Untuk pemasarannya sudah ada pembeli yang datang ke kandang. Tidak dipasarkan ke Pembeli yang datang ke sini. Baik, cukup. Dan terima kasih dari wawancara kami. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikian wawancara di peternakan yang pertama. Selanjutnya akan langsung kami lanjutkan di peternakan yang kedua. Jadi, selamat sore Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya dari teman-teman Fakultas Peternakan ingin melakukan wawancara Pak. Ya, siap. Jadi sudah berapa lama Pak Anda berternak ayam layar ini Pak? Untuk ternak ayam ini saya tahun 2019, mungkin sekitar 5 tahun ya. Iya. 5 tahun. Oke. Latar belakang pendidikan atau pelatihan Bapak dalam peternakan layar ini ada nggak Pak? Saya di ternak ini tidak punya ilmu sama sekali. Artinya saya produk motivasi awal saya karena ingin mendapatkan penghasilan aja itu. Saya dulu kan bekerja, saya di konsultan di pemberdayaan, saya dinas terakhir itu di Papua, saya ingin pulang, ingin mendapatkan hasil. Akhirnya usaha apa ini yang sekiranya bisa menghasilkan, ya ini nyoba ternak ayam telur ini. Oke. Terus bagaimana cara Bapak ngebuat keputusan terkait manajemen peternakan Pak? Seperti kayak pemilihan bibit, pakan, dan penanganan penyakitnya Pak? Iya. Awalnya karena kami tidak punya background ya, kami punya background pendidikan ayam, saya belajar di teman ada ternak ayam satu di desa ini. Saya belajar mulai bikin kandangnya, mulai semuanya saya belajar. Kemudian saya diajari, ternyata di ternak ayam ini banyak manajemen, ada manajemen kandang, manajemen keuangan, dan macam-macam gitu. Betul. Jadi untuk di manajemen kandang ini terkait dengan kesehatan ayam memang harus dijaga betul, karena ayam ini kan yang memberikan rezeki kita kan ayam. Jadi kalau mereka sakit, kita ibaratnya ikut sakit. Oleh karena itulah mulai dari vaksin, kita beli bibitnya vaksin yang lengkap. Ini kita milih layernya, milih yang memang benar-benar bagus. Kemudian ada di kandang ini, kalau ayam ini kan ada 3 faktor yang menentukan kesehatan ayam, yaitu pakannya, minumnya, dan udaranya. Jadi 3 hal ini harus baik. Kalau 3 hal ini ada yang nggak baik, akan berpengaruh pada produksi, yaitu produksi telurnya. Jadi itu yang kami selalu jaga untuk 3 hal itu. Ya, mungkin saya cukupkan dulu, jadi gantian sama teman yang lain ya Pak. Siap. Oke, di sini saya akan lanjutkan dari teman saya. Pertanyaan kedua, berapa kapasitas total peternakan Anda, Pak? Untuk kapasitas yang saat ini tinggal 2000, jadi kapasitas semuanya itu 4000, baru kita akhir yang 2000, belum kita tambah karena kandangnya rusak, ini mau kita maintenance. Jadi mari kita dulu. Jadi kapasitasnya cuma di 4000, tapi saat ini tinggal 2000. Oke. Terus selanjutnya bagaimana struktur kandang Anda? Ya, seperti kayak tipe kandang, ventilasi dan pencahayanya. Kalau tipenya tipe yang open ya, terbuka, jadi open yang terbuka. Kalau ventilasi karena terbuka jadi loss, jadi semuanya itu ya. Jadi itu nanti mungkin ada bisa lihat ke yang sini dia bisa masuk. Terus pertanyaan terakhir, apakah Bapak ini menggunakan kandang jenis terbuka atau tertutup? Oh iya, Sudah dari terbuka ya? Yang Selanjutnya lokasi dan lingkungan. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar peternakan Anda? Seperti kayak suhu, kelembapan, dan kualitas udara ya? Untuk di sini ini suhunya sebenarnya terlalu dingin, tapi kadang ya terlalu panas juga. Udaranya kan naik turun. Tapi misalkan terlalu panas, kami semprot itu tiap siang kami kasih semprot air. Kalau terlalu dingin, kami support di vitaminnya ayam supaya ayam tidak terlalu kedinginan. Hanya itu aja. Oke, untuk yang pertanyaan terakhir ini, bagaimana Anda mengatasi dampak lingkungan dari kegiatan peternakan? Untuk lingkungan sebenarnya ternak ini kan yang dikhawatirkan kan berbau pada masyarakat sendiri. Itu yang paling khawatir itu, sehingga nanti tidak bisa diterima oleh masyarakat. Makanya kemarin setting kami bikin sini ada orang yang tinggal di sini. Waktu itu ponakan tinggal di sini, saya rumah kan di Mandula. Tinggal sini supaya bisa ngontrol. Kalau di sini bau, artinya dari atas khawatir tahu kan itu kan. Kalau di sini bau, maka cepat untuk mengatasinya. Kalau ini, nah ternyata ayam ini kalau bau itu karena air saja. Jadi kalau tidak berair, kotoran ayam kita tidak bau, karena kita masukkan di makanan, sehingga tidak bisa bau. Tapi kalau kena air tetap bau. Maka pakannya saja kena air juga bau. Itu aja. Oke, habis ini kita akan dilanjut dari teman saya. Iya. Jenis pakan apa yang tetap gunakan? Saya pakannya ini nyampur sendiri mas, sehingga makanan pabrikasinya cuma di konsentrat. Jadi konsentratnya pabrikasi cuma ganti-ganti. Kadang pakai Patriot, kadang pakai Wonokoyo, kadang-kadang Popan. Melihat pada saat ini yang bagus, karena malam April belum tentu bagus terus. Tadi yang bagus ini kita pakai itu. Dan lainnya saya nyampur. Jadi beli jagung sendiri, kemudian beli gandul, kita nyampur, kemudian ada suplemen lain yang kita nyampur. Sehingga kita punya ada alat mixernya, ada pecahnya. Kemudian bagaimana Bapak memastikan kebutuhan nutrisi ayam layar agar terpenuhi? Kami sebenarnya tidak punya ilmunya itu, cuma kita bisa ngitung-ngitung dari itu berapa kebutuhannya untuk itu, dari konsentratnya, sehingga dari jagung dicampuran itu aja, sehingga sifatnya ini sifat tidak setiap hari kita hitung ini. Ternyata kalau sudah ayamnya sudah cocok, ayamnya normal, itu kita anggap sudah cocok. Sebenarnya harus kita hitung sebenarnya, tapi kembali tadi saya nggak punya background sama pendidikan sama apa peternakan, jadi ilmu peternakan sama sekali tidak punya.
karena saya backgroundnya di pemberdayaan dan di guru saya. Baik. Kemudian apakah Bapak memproduksi pakan sendiri atau membeli pakan dari pabrik pakan? Ya itu saya tidak produksi, cuma nyampur campuran saya sendiri. Dan pelanggan-pelanggan ini lebih seneng yang pakan saya nyampur sendiri. Pernah saya beli pakan toko itu, pakan pabrik itu cepetan, kuningnya cepet buyar. Kalau kita banyak pakan nyampur sendiri sampai agak lama. Baik, kemudian pertanyaan dilanjutkan sama teman saya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Gini Pak, bagaimana cara Bapak untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pada ayam layar ini? Ya. Jadi untuk mencegah penyakit ini vaksinasi disinfektan ini kita tiap 2 hari sekali maksimal kami semprot. Karena virus-virus dia nggak masuk. Jadi kita semprot terus. Tapi ya pernah kebobolan, walaupun itu pernah kebobolan karena kami ini kan orang ternak baru ibaratnya. Kemudian teman-teman saya kan bukan orang dari peternak. Kadang-kadang ingin datang melihat-lihat masuk semua keluarga, lihat itu. Mau tidak boleh kan tidak bisa. Sehingga antisipasi ya harus kita semprotannya, disinfektannya itu darahnya, kemudian vitaminnya yang harus kita jaga terus. Sehingga kalau ayamnya selalu sehat kan nggak gampang kena penyakit. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini jadi kan ayamnya divaksinasi nih Pak. Iya. Nah, vaksin buat ayam layar Bapak di sini tuh apa aja Pak? Vaksinnya itu banyak, tapi sebelum masuk kandang baterai, mulai ada NTIP, ada Gemboro, ada Oresa, macam-macam semuanya. Jadi semua lengkap, ada vaksin lengkap. Kemudian ya kalau sudah masuk kandang ini NTIP, ini yang kita kasih. Kemudian ada cacing itu kita kasih tiap bulan sekali. Kemudian vaksin NTIP ini 3 bulan sekali. Ada vaksin tengah tahunan itu untuk menjaga supaya ayam tetap sehat. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya. Bagaimana penanganan apabila sudah terjadi wabah penyakit di peternakan Bapak ini? Misal sudah terjadi. Iya, pernah kemarin memang kena snot itu, karena penyakit snot flu ini kan menular. Gitu. Jadi kena satu langsung keras semua. Itu kami suntik kalau seperti itu. Jadi kalau hanya minum nggak mempan, harus suntik satu persatu kita tangani. Yang kuat tetap sehat, yang nggak kuat ya tetap mati. Itu karena suntik ini yang kuat tetap kembali sehat, tapi yang sudah terlalu lemah ya mati. Pernah sampai mati 50 ya, ayam 4.000 tapi sampai mati 50 di sini. Ya itu. Tapi akhirnya yang kita suntik tidak hanya yang sakit, semuanya kita suntik semua. Termasuk yang sakit. Buat antibodinya gitu. Iya, buat antibodinya supaya sehat semua. Itu antisipasinya kalau sudah terjadi, pernah terjadi itu. Oke Bapak, pertanyaan saya sudah selesai, mungkin dilanjutkan sama teman saya selanjutnya Pak ya. Iya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang terakhir. Ini tentang produksi telur. Berapa rata-rata produksi telur per hari atau per minggu Pak? Kalau saat ini tinggal 2.000-an ayamnya, itu produksi 110 kilo, 11 kotak. Itu per hari ya Pak? Per hari. Kalau kemarin masih 4.000 ya 22 kotak. Kita 20, karena tinggal 100. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjaga kualitas telur yang dihasilkan? Ya, pakannya harus selalu kondisi yang steril, minumnya harus selalu baik, vitaminnya harus selalu kita jaga. Ini produksi telur akan stabil. Tapi kalau ayam sudah umur, diolah dikasih makan yang bagaimana, vitaminnya bagaimana, tetap menjadi kualitasnya menurun kalau sudah umur. Artinya sudah umur, sudah waktunya akhir itu. Tapi kalau sebelum sampai 2 tahun, kalau kita sampai 2 tahun lebih, sampai 2 tahun itu masih bagus, masih layak dijual di kita. Baik. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak memasarkan hasil telur dari peternakan Bapak sendiri? Saya jualnya langsung ke toko, Mas. Jadi tidak lewat bakul, sehingga memotong bakul. Jadi kalau biasanya dari produksi ada bakul ke toko, kayak gitu saya langsung ke toko. Sehingga kalau misalkan ada harga yang begitu bakul itu mengikuti harga DO yang diumum, itu kita masih bisa naikkan. Sehingga selalu harganya masih tetap tinggi. Kemudian saat ini kita tidak jualan lagi, tidak nawarkan lagi karena pesanan sudah habis. Jadi seperti hari ini sudah tidak ada produksi karena sudah kita kirim semua tadi. Jadi 11 kotak itu sudah habis hari ini. Bahkan ada yang pesan hari ini sudah yang harus kita kirim besok. Sudah kurang karena kemarin kan kapasitas kami kan 4.000, itu waktu itu masih bisa melayani
sebelah Mamangdut itu yang di atas Moro itu, tapi sekarang sebelah Mamangdut cari lain karena kami tidak mengikuti itu. Jadi ya karena kebutuhan dari konsumen kita cukup. Jadi itu untuk marketing sudah tidak ada persoalan, komunikasi lewat WA, sorenya WA, habis saya siap jam 11 nah kirim, habis nungguin timbang 11 saya berangkat kirim, pulang jam 1 masih makan. Saya hanya bantu ngirimnya saja karena udah tenaga sudah nggak mampu. Oke, sekian dari pertanyaan terakhir dan wawancara kandang kedua kami. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Sama-sama. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.